yang clear, yang satu suara, itulah yang ditunggu. Karena namanya kejelasan, baik itu kejelasan hukum, kejelasan mention yang dilakukan arahan dilakukan oleh pemerintah, itulah yang jadi patokan, Pak. Jangan satu orang ngomong A, B, C, D, padahal itu atas nama pemerintah semua, Pak. Nah, itu kan membingungkan, baik itu untuk dunia usaha maupun buat masyarakat. Yang disampaikan Satgas tadi bisa dipegang sebagai sebuah kebenaran, tidak mewakili apa yang diinginkan oleh negara. Silakan jawab. Saya jelaskan ya. Biar tidak terjadi kepanikan di luar. Sebentar, gini. Oke. Ini yang ketika ini tayang jam 10 malam. Baik. Oke. Pengembang panik. Yang sudah bangun rumah panik. Kenapa akan didistribusikan 2 juta rumah gratis oleh negara? Carut-marut perencanaan program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran ternyata bukan hanya terjadi pada program makan bergizi gratis. Janji membangun 3 juta rumah per tahun pun ternyata hanya janji yang tidak disertai perencanaan yang matang. Sampai saat ini, 3 bulan sejak dilantik, ternyata konsep pembangunan 3 juta rumah per tahun belum dirampungkan. Celakanya lagi, antar sesama pembantu presiden seperti Kementerian Perumahan Rakyat yang dipimpin Marwarar Sirait dan Fahri Hamzah sebagai wakilnya, dan Satgas Perumahan yang dipimpin adik Prabowo Subianto, Hasim Joyokusumo, ternyata masih berbeda pendapat. Ketidakharmonisan antara Marwar Sirait dan Hasim pun sempat terekam kamera. Ketika Hasim menolak ajakan Marwarar Sirait yang diajak konferensi pers bersama. Simpang siur dan perencanaan yang carut-marutnya program 3 juta rumah ini terungkap dalam acara talk show yang diadakan di Kompas TV. Adian Napitupulu, anggota DPR RI dari Komisi 5 yang membidangi pembangunan infrastruktur dan perhubungan pun sampai terheran-heran. Fahri Hamzah menyebut pembangunan rumah yang dijanjikan Prabowo tidak melulu berarti membuat 3 juta rumah baru. Renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan sanitasi dan lain-lain bisa saja dianggap masuk dalam kategori 3 juta rumah yang dijanjikan. Namun Satgas Perumahan Rakyat tegas mengatakan akan membangun rumah hunian baru sebanyak 3 juta yang terdiri dari pembangunan rumah baru sebanyak 2 juta di perdesaan dan 1 juta di perkotaan. Belum lagi soal teknis pendistribusian rumah. Menurut Boni 3 juta rumah ini akan diberikan secara gratis. Namun menurut salah satu pengembang bangunan rumah yang hadir, konsep yang dijanjikan kepada mereka bukan rumah gratis. Bagaimana keseruan perdebatannya? Simak selengkapnya di video ini. Proyek 3 juta rumah Prabowo minim fulus dan tanpa arah kita bahas bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak Fahri Hamzah. Selamat malam Pak Fahri. Lahirlah kementerian ini dan kementerian ini kemudian ditugaskan untuk menerjemahkan ya, dan kita sudah cukup panjang mendiskusikannya selama 3 bulan ini, tetapi bukan cuma mendiskusikan. Kita langsung mencoba bekerja, menelusuri dan menyelesaikan problem-problem yang selama ini kita hadapi. Jadi sejauh ini sejak Oktober waktunya Pak Fahri bekerja, baru dalam proses itu dia tadi melihat roadmap-nya, jadi belum jalan sama sekali. Kementerian ini kan kementerian baru ya. Dulu hanya ada 1 direktorat jenderal, sekarang ini menjadi 1 kementerian. Pegawainya itu 5% dari seluruh pegawai di Kementerian PU. Itu memerlukan kerja-kerja organisasi ke dalam yang sangat masif gitu ya. Sehingga selain melakukan penataan kelembagaan, kami juga mulai bekerja untuk mengidentifikasi masalah yang ada. Misalnya soal pertanahan, soal perizinan, dan lain-lain itu kita coba telusuri dan kita coba selesaikan melalui 3 tahapan tentunya. Yang pertama, regulasinya kita siapkan, ya. Nanti regulasi ini tentu akan didiskusikan apabila dia level undang-undang, tentu akan dibahas dengan DPR. Tapi apabila itu adalah Kepres atau PP, itu akan nanti dibahas di internal pemerintah. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri melihat cita-cita ini gimana? Ya kalau bicara rumah buat rakyat ya bagus. Masalahnya bukan angkanya. Tapi caranya gimana? Gimana? Semua bisa sebutkan angka besar-besar. Itu menyenangkan buat kuping rakyat. Dalam konteks untuk rakyat kita setuju. Tapi bagaimana menuju sana? Itulah apa sih yang membedakan antara mimpi dan cita-cita, rencana dan kerja kan? Rencananya gimana? Kerjanya gimana? Bagaimana dapatkan lahannya? Mau lahan para koruptor? Kalau kemudian ada novum, bukti baru, digugat ulang, nggak jadi lagi segala macam gitu. Nah, dengarnya tuh enak ya. 3 juta rumah buat rakyat sebagai bagian dari bangsa ini tentunya kita senang dong. Segala sesuatu yang dibangun, dibuat untuk rakyat kita pasti gembira. Tapi bagaimana menuju ke sana? Tanahnya dari mana? Kemampuan produksi kita untuk membangun rumah-rumah itu kesiapannya bagaimana? Setiap wilayah mau membangun bagaimana? Dalam pidato Pak Prabowo tadi, pesisir sekian, desa sekian, kota sekian. Kota mana yang berapa? Kota pesisir mana berapa? Desa mana yang berapa? Itu kan kita butuh jelas dong. Kemarin kan sudah sempat terakhir ya sama Menteri ARA. Apakah tidak dijelaskan di sana pertanyaan-pertanyaan dari... Enggak, menurut saya gini.
dalam momen diskusi kita malam ini, uraikan dong. Oke. Raker itu kan didengar sebagai anggota DPR. Ini kan rakyat dengar. Gimana caranya? Ayo. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa? Kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari, 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya, gimana ngitungnya kan? 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Gitu loh. Ya, nah, maksudnya gini lah. Oke lah, rakyat mau yang kerja, rakyat mau bukti nyata. Rakyat sudah capek dengar yang indah-indah gitu loh. Di pemilu sudah disampaikan, di pileg sudah, di pilpres sudah, di pilkada sudah. Semuanya indah. Sekarang rakyat mau tahu caranya bagaimana ke sana. Angkanya bagaimana. Bagaimana lu dapatkan 300 juta meter tanah untuk membangun 3 juta rumah itu. Bisa dapat tanahnya, bisa. Jangan jadi gunung-gunung sana. Seperti yang diberitakan di TV tadi kan disampaikan, banyak yang tidak terpakai, tidak terjual. Mangkrak. Sudah jadi, nggak dipakai, aksesnya susah. Jadi gini, apa? Kita ini mau serius nggak sih buat rakyat? Atau ada bisnis di balik kata rakyat ini? Jelaskan dong. Yang kami dengar informasi bahwa dari program 3 juta rumah ini sudah ada 40.000 yang dibangun. Jadi boleh diklarifikasi soal itu. APBN kayaknya apakah sudah bekerja untuk itu? Itu pengembang di sebelahnya, pengembang aja tanya nanti. Kan yang ngomong. Angka backlog itu ada 2. Backlog itu artinya kan daftar tunggu. Pertama itu backlog memang tidak punya rumah. Yang kedua itu rumahnya tidak layak. Survei mengatakan bahwa di desa terutama itu banyak rumah yang tidak layak. Yang di desa terutama di desa itu orang punya rumah tapi rumahnya tidak layak. Nah, yang di kota itu inilah sebenarnya wilayah yang nanti kita sekaligus kita laksanakan penataan kota karena banyak rumah yang numpuk di pinggir kali, di pinggir pantai, ya kan, di tempat-tempat perkotaan yang rumah itu betul-betul menjadi polusi begitu. Bahkan ada studi mengatakan menjadi tempat sumber kriminal dan sebagainya. Nah, Mbak, benar, nah, itu dua tempat ini menjawab pertanyaan yang tadi itu 40.000. Ya, kan nanti itu suruh pengembang. Udah dilempar. Pengembang lebih ngerti. Enggak, saya ingin melandaskan bahwa kebutuhan perumahan ini memang mengharuskan kita menempuh jalan-jalan yang mungkin tidak biasa. Karena itulah kementerian kami ini bersyukur karena ada Satgas sebelumnya yang dibentuk untuk menyusun peta jalan sebenarnya yang sudah ada. Saya kira Pak Boni nanti bisa menjelaskan. Pak Boni, di segmen ini saya benar-benar ingin concern soal peta jalan. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bang Adian. Peta jalannya seperti apa? Memang ini cita-cita mulia ya, memberikan rumah kepada orang yang tidak punya rumah apalagi berpenghasilan rendah. Tapi pertanyaannya, tanahnya di mana? Pembiayaannya gimana? Jadi peta jalannya selama ini sudah ada belum sih sebenarnya dan sudah jelas gitu? Sangat ada. Saya tekankan. Pak Prabowo jelas ada. Kenapa? Dari cita-cita berangkat Pak Prabowo, beliau itu adalah ambisinya pengentasan kemiskinan. Iya, mengambil kota. Saya jelaskan. Saya jelaskan begini. Tanah 3 juta, kita bicara 25 juta ya. Kita mulai dari 3 juta. Ini dibagi terhadap 75.000 desa. Berapa? Satu desa 25 unit rumah. 25 unit rumah, tanya pengembang Adinda ini dari APLC, Junedi, satu tipe 36 membutuhkan 70 meter tanah. Artinya satu desa punya hanya dibutuhkan 3.000 meter. Nah, apa peta jalan dari pengentasan kemiskinan ini? Desentralisasi ekonomi. Pak Prabowo ini meyakinkan kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita ciptakan certainty. Karena konsep urbanisasi itu adalah orang mencari kepastian dari desa ke kota. Artinya nanti kalau di desa, kalau memang ada pengembang yang dilibatkan, itu pengembang yang mana yang dilibatkan? Makanya. Saya bisa potong sebentar gini. Yang disampaikan Pak Satgas berbeda dengan disampaikan Pak Menteri. Bedanya di mana? Pak Menteri tidak mendistribusikan per desa 27 rumah. Pak Menteri bilang tanahnya dari hasil korupsi, dari hasil ini segala macam. Nah, jarang itu hasil korupsi yang disimpannya di desa-desa. Artinya harus ada pembelanjaan dong kalau tanah-tanah dari desa, harus ada negosiasi kalau menggunakan tanah kas desa, tanah bengkok dan sebagainya gitu loh. Ini kan dua konsep yang berbeda. Nah, ini yang saya bilang, yuk kita jujur sama rakyat. Sampai seperti yang rumah 40.000. 40.000 itu karyanya Menteri sekarang atau karyanya Pak Basuki yang kemudian diterima hasilnya oleh Menteri sekarang. Nah, jujur-jujur begini aja. Gini, saya tahu kondisi ekonomi kita sedang tidak bagus. Ada banyak program yang membutuhkan banyak anggaran. Oke? Rakyat tahu ekonomi sedang buruk sekarang ini. Harga barang, daya beli dan sebagainya. Yang dibutuhkan rakyat apa? Ketenangan. Ketenangan bisa didapatkan dengan bagaimana? Kejujuran para pemimpinnya. Jujurlah bahwa 40.000 rumah itu bukan dibangun dari Oktober sampai sekarang, tapi diserah terimakan bulan Oktober. Baik, nanti Pak Dian ditanyakan pada pengembang. Biar saya selesaikan dulu. Dan maksudnya jujurlah bahwa kemudian yang Bapak sampaikan dan yang disampaikan menterinya nggak sinkron. Oke, Bang Adian. Lalu kita siapa?
Baik, Mungkin mungkin pertanyaan asta cita presiden dulu biar saya jelaskan supaya masyarakat bisa memahami dengan benar apa sih roadmap-nya. Kan pertanyaan itu peta jalan ya. Tapi yang jadi pertanyaan juga nih, tolong dijawab. Kemarin pas bertemu dengan Komisi 5 DPR, di sana didesak mana blueprintnya. Sementara tadi disampaikan oleh Pak Boni sudah ada blueprintnya. Jadi kenapa nggak dikasih? Begini, ini kan kita sedang mengawal Perpres dari presiden dapat memberikan pemerintah sebulan 600.000. Anggaran sudah kita ajukan. Itu 51,3 triliun. Buat cicilan itu 3 juta 21,3 triliun. Cicilan untuk 3 juta rumah itu. Artinya kenapa? Artinya bagaimana dengan blueprint yang belum diserahkan kepada Komisi 5? Pasti kan Satgas sudah berikan nih ke Kementerian Saya Pak rasa Fahri. dipersiapkan ya Pak Wamen ya. Tenang aja, Persiapkan ya Pak Wamen ya. tenang aja, Persiapkan ya Pak Wamen ya. tenang aja, tenang aja. Begini. Abdillah, Kementerian Kita Bangsa mau bangun rumah rakyat di desa, tapi yang diundang pengembang-pengembang besar, ada aguan, ada yang berkali-kali kan. Nah, Saya nggak bela Pak Menteri ya, saya nggak bela Pak Menteri, cuma saya ingin meluruskan. Begini, saya bicara di CNBC begini. Boleh nggak Menteri punya program? Boleh. Ya, kan nggak boleh kalau Menteri tidak menjalankan rasa cita presiden. Nah, sok itu dia bilang ke saya, ya, dia bilang bahwa Pak Presiden mengatakan ikan itu kalau busuk palai dulu. Jadi bilang saya harus ngasih contoh. Saya kan mantan pengusaha, ya. Karena saya mantan pengusaha udah, saya mau menyumbangkan lahan saya. 2,5 hektar yang di Tangerang itu, dan saya akan koordinir teman-teman saya untuk bersama-sama membangun dan mengisi, dan saya akan berikan gratis. Itu kriterianya dia. Jadi itu bukan dari program yang dari Satgas atau Kementerian Perumahan. Oh, jadi itu program pemerintah? Bukan, Itu program tanah perorangan? dia. Tanah dia. Enggak. Dia bisa menggunakan tanah siapapun termasuk tanah dia. Yang jadi pertanyaan adalah itu program pemerintah atau program perorangan? Loh, Oke, itu baik. kan program Nanti Kementerian dijawab. kan boleh bikin program. Enggak, kalau menteri bikin yang kami berikan program, adalah dari kalau Satgas, itu tunggu dulu. Ya, kalau menteri bikin program, program pemerintah. Kenapa? Kalau menteri yang buat program, Ya. ya program negara. Ya boleh saja. Memang dia harus bikin program kok. Yang enggak yang 2 hektar yang segala macam itu program Sumbangan negara di bawah naungan Satgas atau program orang. Bukan, itu inisiatif Pak Menteri untuk menghibahkan, memberikan contoh untuk memanggil para pengusaha lainnya untuk terpanggil. Dan sejauh ini udah banyak pengusaha yang Ya baru beliau lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun menurut pengusaha yang Ya baru beliau lah. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi. Saudara ambisi pemerintah membangun 3 juta rumah per tahun menurut Dalam reportase yang pernah kita lakukan Pak Fahri dan juga Pak Boni, dan itu benar Pak, bahwa banyak sekali rumah-rumah yang tidak terpakai. Bisa jadi memang rumah itu sudah terjual, tapi karena jaraknya yang memang itu menjadi persoalan dengan tempat kerja masyarakat MBR yang di pabrik-pabrik, itu menjadikan rumah itu tidak terpakai. Efeknya bangunan rusak dan kemudian menimbulkan rumah mangkrak tadi. Nah, ini kan sebenarnya harus segera dipecahkan sebetulnya siapa sih yang disasar. Sampai sekarang kan sebenarnya kita tahu bahwa masyarakat MBR dan miskin yang memang disasar. Nah, siapa yang berhak ini sama sekali belum dikomunikasikan oleh pemerintah. Itu satu. Kemudian di manakah? Jangan-jangan nanti mangkrak lagi karena jarak yang jauh dengan lokasi tempat kerja kerja. misalnya. Oke lah, tadi kan dijelasin banyak, ada di desa 2 juta, di kota 1 juta. Di kota sendiri sebetulnya kita masih dibingungkan, Pak. Sinyal yang dikirimkan oleh kementerian sama pemerintah itu benar-benar masih buram. Yang tadi sebenarnya udah disebut sama Bang Adian, ada yang sudah jadi, loh kok seperti Rojonggrang, itu kan, Rojonggrang 40.000 tiba-tiba jadi. Kemudian kedua, kalau di perkotaan nanti itu 1 juta, di manakah akan dibangun, harganya berapa, siapa yang berhak, ini belum sama sekali dikomunikasikan. Terus kemudian dikomunikasikan juga oleh Satgas bahwa kemarin Pak hasil oleh jalan-jalan kan Pak, ada sumbangan dari investor dari Qatar, dan kemudian akan diupayakan karena kita mepet lah. Ini nanti status rumahnya itu apakah diberikan gratis, benar-benar gratis? Karena awal-awal ketika Kementerian Perumahan diluncurkan Pak, itu kan ada statement, ada rumah gratis yang akan diberikan. Efeknya itu dahsyat loh Pak, dari pengembang. Banyak orang yang kemudian membatalkan rencana beli rumah karena mereka berharap mendapatkan rumah gratis dari pemerintah. Nah, sinyal-sinyal yang ditebar pemerintah mestinya lebih jelas dan clear kalau base-nya Pak, bahwa tadi Pak blueprint-nya itu memang sudah terkomunikasikan dengan baik. Masalahnya ini adalah belum dikomunikasikan dengan baik. Antar menteri, antar Satgas itu belum satu suara Pak. Sementara saya sebenarnya kita menangkapnya publik seperti itu Pak. Karena kita kan, kok ada rumah gratis? Siapa yang berhak mendapatkan gratis? Kemudian siapa yang berhak mendapatkan subsidi? Itu kan harus dijelaskan dan dikomunikasikan supaya jelas Pak. Nah, polanya seperti apa, skema tanahnya dari mana? Sampai Bang Tanah pun sebetulnya juga belum jelas. Baik, Pak. sebelum dijawab oleh Pak Boni, saya ke Wakil Rakyat dulu yang tadi udah senyum-senyum mendengar pernyataan dari Mbak Titis tadi. Kalau dari Komisi 5 DPR sendiri bagaimana mengawasi sebagai legislatif begitu ya, supaya program ini ya jangan sampai Beginilah, jadi sederhana. diinginkan. Hitung dulu baru ngomong.
Jangan ngomong dulu baru ngitung. Itu loh. Ini problem. Kenapa? Nanti akan ada rumah gratis. Lu tahu gak korbannya siapa dari omongan seperti itu? Pengembang segala macam, dibatalkan pembelian, DP ditarik, banyak sekali. Saran saya, menuju 100 hari pemerintahan Pak Prabowo, seluruh menterinya terkait dalam pembicaraan kita malam ini, Menteri Perumahan ini, hitung dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru ngitung. Nanti rakyat kecewa, rakyat masa terkorbankan lagi. Termasuk misalnya siap nggak 3.700 pengusaha, pengembang perumahan rakyat ini cuma dapat 270 rumah. 200 enggak dong, 270 rumah per pengembang kalau dibagi rata dengan target kalian. Masuk nggak hitungannya? Terkait dengan yang disampaikan Mbak tadi itu, rumah kelas apa yang mau dibangun? Jangan-jangan mereka tidak punya kemampuan membangun spek perumahan perkotaan. Itu loh. Lalu kita kasih bangun spek perkotaan, gagal lagi di desa mangkrak, di kota mangkrak. Itu loh, yang habis uang negara. Saya jawab aja biar tuntas ya. Tadi dikatakan betul itu concernnya. Dan Ardian juga bicara tadi, betul juga. Tapi saya ingatkan, zaman Pak Jokowi belum ada pemerintah bangun. Tidak ada orang, pemerintah tidak pernah membangun rumah 1 juta. Pemerintah memberikan relaksasi. Yes, itu adalah interest yang murah. Ini pertama kali Pak Prabowo ingin memberikan rumah kepada orang yang miskin. Tapi coba diklarifikasi. Tadi bilang gratis, makanya sekarang untuk MBR. Jangan bicara gratis dulu. Langsung aja Pak Bon. Ya, jadi yang mau diberikan oleh Pak Prabowo, kita harus memastikan postur kemiskinan ini. Kita belum ada postur kemiskinan nasional. Sehingga Pak Prabowo menginstruksikan ini kepada Budiman Sujatmiko. Budiman Sujatmiko sedang membuat postur kemiskinan nasional. Jadi katakan kalau kita bilang orang miskin itu apa? Standar, oh dia gaji pendapatan 1 juta atau tidak? Karena dia akan berhak mendapatkan. Kenapa saya bilang tidak akan mangkrak? Karena calon penerima ini adalah orang yang membutuhkan rumah. Beda dengan kasus FLTP. Nah, tapi bedanya dengan pemerintah sebelumnya tentang pemerintah tidak pernah bangun rumah lalu sekarang pemerintah yang bangun rumah itu gimana ya? Gua masih belum nangkap. Kalau sekarang pemerintah bayarin duit, bayarin kan dia membayar. Kalau dulu kan buruh yang bayar. Buruh itu cuma dapat relaksasi. MBR itu artinya bahwa ini rumah betul-betul gratis nih. Gratis. 3 juta itu gratis. Betul, gratis. Clear ya? Clear. Wow. Oke, rakyat tidak perlu mencicil. Tidak. Negara mencicil 600.000, cicilan itu negara yang bayar. Enggak, artinya negara misalnya tagihan cicilan 1,2, negara 600, rakyat 600, atau semuanya ditanggung negara nih? Bukan, 600 kita tetapkan, 600 tipe 36 tanah 70 itu berlokasi di desa. Oke? Artinya ini si pemilik rumah ini, si yang mengambil rumah ini sama sekali tidak bayar rupiah pun? Tidak. Clear ya? Clear. Anda sekarang rakyat harus dengar nih. Ya, harus dong. Kenapa? Dasarnya kenapa begitu? Sekarang gini, Anda aja lah. Anda nih tiap bulan terima kok 720.000 dengan kompensasi dari subsidi Petralek kok 3.000. Puluhan tahun ini. Pak Prabowo kan dari awal saya bilang dia mengangkat dari keadilan sosial, ya kan? Pintu masuknya pasal 33 ayat 3. Nah, kita punya masalah nih 25 juta. Baik. Kalau kita mau menghilangkan, menekan inflasi, kalau kemiskinan tidak ada, inflasi, investasi masuk. Tunggu dulu, biar tahu nih cita-citanya. Kenapa harus ke desa? Ada 185 chain, supply chain kalau dalam properti. Akan hadir industri di desa. Nah, ini grand design-nya, desentralisasi ekonomi. Baik. Tapi kalau dikasih yang gratis ini yang 2 juta di desa apa dengan 1 juta di kota? Yang mana? Yang mana? Yang gratis? 3 juta ini, ya. Yang 2 juta di desa ini gratis. 2 juta, yang 1 juta? 1 juta juga gratis. Baik. Kalau jadi 3 juta pakai cicilan itu 21,3. 3 juta gratis. Makanya aku kasih dulu waktu untuk Pak Wamen. Ada 3 juta rumah. Boleh, makanya mau kasih tapi dipotong terus nih. Dari 3 juta rumah gratis katanya. Sementara kemarin kan ada yang mewek minta tambahan anggaran APBN. Uangnya dari mana Pak Fahri? 3 juta. Jadi begini, pertama ide atau kalimat Pak Prabowo itu sudah jadi janji dan harus ditepati dan harus dipenuhi. Dan itu kan bisa diulang-ulang seperti tadi di Kompas juga diulang. Dan karena itulah kemudian jalannya kita cari, ya. Dan pekerjaan kami di awal selain menimbang masukan-masukan dari masyarakat, kami sudah berdiskusi 3-4 kali dengan Kementerian Keuangan untuk mencari jalan dan mencari skema. Tentunya blueprint yang dilakukan atau yang diberikan oleh Satgas itu salah satu gagasan awal yang bisa kita bagi dalam berbagai versi. Termasuk debat terakhir itu, saya beranggapan bahwa di desa itu sebenarnya definisinya itu backlog kan. Backlog itu artinya antrian orang kalau dia tidak punya rumah atau rumahnya ingin diperbaiki. Kalau misalnya saya memperbaiki satu rumah, apakah itu tidak mengurangi backlog? Itu mengurangi backlog. Apakah itu tidak memenuhi janji presiden? Memenuhi janji presiden. Makanya salah satu debat yang saya usulkan. Ini debat ya Pak Dian, karena ini kan dokumennya belum selesai Pak Dian. Jadi kan ini kan naskah-naskah
akademik dari aturannya kan sedang kita buat. Uangnya itu nanti kalau bisa masuk APBNP Pak Dian, teman-teman di Banggar setuju itu kan kira-kira bulan Maret. Kalau untuk rakyat nggak sulit, tapi yang jadi masalah itu adalah sebenarnya kita bangun 3 juta rumah atau renovasi rumah. Makanya ntar dulu Pak Dian, ini kan kita teorinya mesti kita dudukan masing-masing. Kan tadi secara akademik backlog itu sama Pak Dian. Backlog itu memang ada backlog tidak punya rumah dan ada backlog rumahnya tidak layak. Nah, menyelesaikan backlog tidak punya rumah dan tidak layak rumah itu sama sebenarnya. Bukan soal definisinya, tapi negara mau membagikan 3 juta rumah gratis atau rumahnya sekian juta, ya itulah sekian definisinya. Mohon maaf Pak Dian, ini kita harus agak akademik sedikit nih, bahwa backlog itu ada dua, backlog tidak punya dan backlog RTLH. Ini bukan soal definisi. Jadi yang gratis yang gratis itu sama-sama. Ini semua harus dibereskan. Adalah membangun 3 juta rumah, diuraikan 27 rumah per desa, 2 juta di kota. Ya. Tidak ada kata rutilahu, rumit, tidak layak huni, tidak ada kata renovasi rumah. Ini murni membangun. Kita lanjutkan nanti bagaimana Bapak? Masih ada? Masih ada. Mantap. Baik, langsung saja Pak Fahri. Jadi sebenarnya rumah gratis itu diperuntukkan untuk backlog orang yang nggak punya rumah atau yang meninggali rumah nggak layak huni. Jadi dua-duanya harus kita selesaikan. Gratis. Ya, mekanismenya sedang kita atur. Jadi begini maksudnya. Misalnya di desa itu kan ada pertimbangan kayak begini ya. Ini bagian dari debatnya. Kan saya bilang tadi belum final. Jadi regulasinya belum final. Dari Satgas belum final juga. Entar dulu. Satgas kan udah selesai. Berarti itu Satgas nggak semata-mata sama dengan Satgas sudah selesai pekerjaannya karena mereka kan bukan lembaga yang formal. Mereka kan lembaga yang dibentuk untuk membantu pembentukan perumahan. Artinya pernyataan nggak bisa ditanggung jawab. Kementerian sudah terbentuk. Ini sebagai gagasan. Nah, berikutnya adalah kan kami melaksanakan. Kami itu ada kendala undang-undang, ada kendala regulasi, ada kendala anggaran, ada kendala kelembagaan. Jadi kan semua sudah harus kita hadapi. Nah, tapi intinya adalah backlog itu semua harus kita selesaikan. Yang tidak layak itu harus kita bereskan. Rumah-rumah yang tidak ada sanitasi kita harus selesaikan. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Dan membuat layak satu rumah itu sebenarnya sudah menghadirkan satu rumah. Karena kalau rumah tanpa sanitasi, orang mohon maaf buang air di mana-mana, itu tetap tidak bisa dikatakan rumah. Itu satu ya. Karena itu saya termasuk lagi menghitung itu, dan saya punya usulan bagaimana soal sanitasi kita selesaikan 1 tahun. Termasuk soal uang yang dibutuhkan. Termasuk. Nah, yang terakhir itu yang saya mau katakan gini. Pak Prabowo itu selalu mengutip Bung Karno, Pak Dian. Dia bilang, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau kita jatuh di antara bintang-bintang. Jadi ini niat Pak Prabowo 3 juta ini adalah niat mulia bagi rakyat, dan kita sebagai anak muda kita cari jalan, kita selesaikan. Tenang aja. Saya kasih pengembang dulu. Ini nggak boleh didebat sama dia, ini Soekarno. Ada rasa was-was nggak? Ini gratis katanya nih. Sebenarnya kan sebelum rumah silakan. Gratis nih. Baik, gratis ini tadi perlu penjelasan yang betul di masyarakat bisa terima. Saya setuju tadi kalau 2 juta rumah untuk masyarakat desa itu gratis. Tapi yang 1 juta rumah ini harus Soalnya Anda bangun di kota ya kan. Kalau desa bukan ada yang saya bangun. yakin yang 1 juta ini nggak bagian dari Dia lagi gitu. Nah, itu gimana kalau dibilang gratis? Ada rasa was-was atau mau mundur saja? Enggak. Jadi begini, kalau saya perhatikan tadi Pak Boni menyampaikan itu mungkin agak kesulitan dikit ya kalau 3 juta itu semuanya ya. Setahu saya Pak Boni sering bicara ke saya 2 juta rumah untuk pedesaan itu yang gratis, yang angsuran 600. Ya kalau untuk yang kita sebenarnya tetap sebagai dasar melalui program FLPP itu. Ini artinya Jadi kepada masyarakat, semasa kampanye, mereka menjanjikan 3 juta rumah per tahun dan dibagikan gratis kepada masyarakat. Tetapi kepada pengembang, lain lagi. Bagaimana menurut kalian? Dengan segala carut-marut pelaksanaan kegiatan pembangunan 3 juta rumah per tahun dan makan siang gratis yang serba kekurangan biaya, apakah program ini benar-benar realistis? Atau hanya sekedar jualan politik di masa kampanye seperti yang diutarak Adian Napitupulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kelihatan di sini betapa jauhnya beda penampilan seorang Fahri Hamzah ketika dulu dia menjadi wakil ketua DPR RI. Ketika dia bicara seenaknya saja, mengkritik ini, mengkritik itu. Sekarang, di saat dia menjadi Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagai Menteri Teknis, dia seperti kelihatannya mati kutu. Tidak bisa bicara apa-apa. Dan tampak sekali bahwa dia jauh berada di bawah Adian Napitupulu. Dengan demikian pemirsa, kita dapat melihat bahwa memang harus diakui menteri-menterinya Presiden Prabowo sekarang ini sangat dikhawatirkan akan susah mengimplementasikan program-program yang telah dibuat oleh Presiden Prabowo. Apalagi kalau janji Presiden Prabowo ketika kampanye yang sampai sekarang tampaknya janji itu masih berkelabut di tangan-tangan menterinya. Terutama janji 3 juta rumah untuk rakyat.
secara gratis. Di sini saja kita dapat melihat. Di satu sisi dikatakan gratis. Ada lagi dikatakan dalam kesempatan lain murah. Kalau murah tidak sama dengan gratis. Murah berarti kan ada juga bayarannya. Kalau gratis tentu sama sekali tidak dibayar. Tinggal naik ke rumah, ambil kunci, tidur enak. Kan itu saja. Dengan demikian pemirsa, nyatalah di sini bahwa bekerja tidak semudah bicara. Dan ini pun membuat kita ingat kepada suatu kesempatan Prabowo dengan tegas bicara sama Fahri selaku Wamen. Menteri Perumahan Rakyat di sini diwakili wakil menteri, ya kan? Rakyat miskin, rakyat muda yang masih muda butuh rumah yang terjangkau. Nggak usah diseminarkan berapa jumlah rumah, tipe berapa. Dia butuh segera. Kalau sudah berdiri minimal 3 juta rumah, Fahri Hamzah boleh senyum-senyum. Sekarang jangan senyum dulu kau. Ketika Fahri Hamzah berkuar-kuar yang kemari menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan Presiden Jokowi dulu, setelah itu memuji Presiden Jokowi lagi, menyalahkan Anies, mengkritik ini, mengkritik itu. Sekarang ketika dia duduk sebagai wakil menteri teknis, pusing 7 keliling dia kelihatannya, pusing. Sehingga tidak berkutik ketika adu argumentasi dengan Adian Apitupulu, kader partai PDIP yang sekarang duduk di DPR RI. Yang jadi pertanyaan kita sekarang ini pemirsa, apakah janji-janji kampanye Presiden Prabowo akan bisa nanti terwujud oleh para menterinya, oleh para pembantunya? Tanda tanya besar yang harus kita lihat ke depan. Apakah Prabowo nanti akan menjawab pertanyaan ini dengan meresapel kabinetnya? Atau mungkin juga dia akan merampingkan kembali kabinetnya yang gemuk sekarang ini, yang banyak sekali mengeluarkan biaya, tetapi isinya di dalam kropos tidak bisa bekerja apa-apa. Demikian pemirsa, kita akhiri pertemuan kita ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.